Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali bertatap muka dalam pembelajaran online Mapel Akidah Akhlak kelas 7 MTS Negeri 1 Banyumas. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan pendalaman materi bab yang pertama, yaitu Akidah Islam. Karena materi yang semester pertama ini sudah selesai kita bahas semuanya dari bab yang pertama sampai bab yang kelima ya. Bagi kalian yang belum mengikuti dari awal, bisa kalian cek di videonya Pak Guru ya di channel YouTube Ari Production. Silahkan. Nah, pada hari ini kita akan membahas pendalaman materi bab yang pertama biar nanti kalian lebih paham dan lebih mengerti apa itu akidah Islam. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk pembahasannya. Ya, dulu Pak Guru sudah pernah menjelaskan apa itu akidah Islam. Tentu kalian masih ingat ya. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqoda yaqidu akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah akidah Islam bisa diartikan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam ya. Maaf, ada sedikit penulisan yang salah ya. Jadi akidah menurut bahasa itu berasal dari kata aqoda yaqidu akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Baik anak-anak semuanya, dilanjut ya. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, apakah kalian sudah paham? Coba kalau sudah paham, apa yang dimaksud dengan akidah Islam secara istilah? Ada yang bisa? Oke ya, kita jelaskan ulang. Akidah Islam secara istilah adalah pokok-pokok kepercayaan yang wajib diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Itu akidah Islam secara istilah. Kalau secara bahasa itu artinya adalah ikatan ya. Berasal dari kata aqoda yaqidu akidatan, yang artinya ikatan yang kuat, yang kokoh. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Baik, kalau bisa silahkan kalian perhatikan kembali. Nah, dasar akidah Islam itu apa? Ayo, ada berapa? Nah, ini yang pertama adalah Al-Quran ya. Ada dua dasar akidah Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya, melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Gunanya untuk apa? Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ini adalah Al-Quran, merupakan dasar hukum akidah Islam. Yang kedua adalah hadis, yaitu segala bentuk ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Dasarnya ada berapa? Akidah Islam ada dua. Oke. Nah, coba apakah benar-benar sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba kalian sebutkan pengertian Al-Quran apa, ayo ya. Coba jangan buka buku atau jangan melihat tayangan video sebelumnya ya. Coba kalian sampaikan apa itu Al-Quran. Ya, baik, bareng-bareng ya. Al-Quran itu adalah kalamullah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oke, betul ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud hadis tadi? Ada yang bisa? Oke, hadis itu adalah segala bentuk ucapan, perbuatan, dan takrir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dua
dasar akidah Islam. Oke, lanjut. Nah, tujuan akidah Islam sekarang ya. Kalian belajar akidah Islam harus tahu tujuannya. Kita punya akidah Islam, tujuannya apa sih? Yang pertama adalah mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tentunya. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak kita lahir ya. Yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan, dan yang keempat, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Ini penting sekali ya. Jadi kita harus punya akidah yang kuat agar kita tidak tersesat dan berada di jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak, sudah paham? Iya. Coba kalian sebutkan lagi apa saja yang menjadi tujuan akidah Islam. Baik, akidah Islam tujuannya ya diantaranya adalah agar kita terhindar dari akal pikiran yang menyesatkan, agar kita bisa mempertahankan keyakinan kita yang sudah kita peroleh dari lahir, dan tentu agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik, itu adalah tujuan akidah Islam. Makanya semangat ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya, perhatikan, kita akan belajar mengenai Islam. Wah, kalian sudah paham tentu ya, Islam itu apa. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah Islam, yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam ada 5 ya, masih ingat ya? Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu atau bila kuasa. Oke. Selanjutnya iman. Apa itu iman? Nah, menurut bahasa, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman artinya itu adalah al-imanu huwa tasdiqum biqalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman ya. Inilah pengertian iman. Baik, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, sekarang ihsan. Ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya adalah kebaikan. Ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk individu yang hubungannya dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi kita harus baik terhadap Allah tentunya dengan menjalankan perintahnya, dan baik pula terhadap sesama manusia. Baik, ihsan itu ya. Jadi kalau ihsan, kita beribadah seolah-olah melihat Allah, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi sesungguhnya Allah melihat kita. Itu juga merupakan bagian dari ihsan. Baik anak-anak semuanya, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan adalah iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sesama. Ini perlu digarisbawahi ya. Kalian cermati ini dengan benar, dengan baik ya, karena ketiga hal ini akan selalu berkaitan. Oke? Baik anak-anak semuanya. Ayo, apa itu Islam? Islam tadi berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat. Coba apa itu iman? Yo, iman itu adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau ihsan itu apa? Ihsan itu adalah berbuat kebaikan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kita beribadah seolah-olah melihat Allah, walaupun
Kita tidak melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat kita. Baik anak-anak semuanya, kesimpulan, akidah merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang muslim agar hidupnya berada di jalan yang benar dan tidak tersesat. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis yang harus kita pedomani dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang yang beriman, kita juga harus paham apa itu iman, Islam, dan ihsan. Karena ketiganya merupakan tiga hal yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Oke, itulah pembahasan kita hari ini mengenai akidah Islam. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Baik anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, ada refleksi dan tugas untuk kalian. Yang pertama, apa yang kamu lakukan coba untuk memantapkan keyakinan pada kebenaran akidah Islam? Silahkan kalian uraikan ya dalam sebuah tulisan di buku tulis kalian. Yang kedua, apa yang kamu lakukan jika ada orang yang kamu kenal mengaku mukmin tapi tidak melakukan rukun Islam dan tidak berbuat baik terhadap sesama? Oh ya, silahkan ya, coba kalian uraikan pendapat kalian itu bagaimana, seharusnya itu seperti apa. Baik ya, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat, dan pesan Pak Guru, silahkan terus kuatkan akidah kalian dengan menjalankan ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia agar kita memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Terima kasih untuk perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.